ini Tuhan di hadapan-Mu, yang Engkau jadikan menjadi biji mata-Mu, menjadi mulia, menjadi indah pada pemandangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, di hari pencurahan Roh Kudus-Mu, kami rindu lagi Bapa untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Yesus Kristus, untuk kami dapat Tuhan merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa, dipermuliakan nama-Mu lewat pembacaan perenungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu dan cakap untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan melayakkan kita memasuki hari yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kita. Tepatnya hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam momen yang berharga ini, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, Roh Kudus bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya? Kita mau belajar saudara, bagaimana caranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Kita mau perhatikan saat ini saudara, kita mau pelajari, dan Tuhan Yesus sayang kita mengerti dan melakukan dalam hidup kita. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan pada bagian firman Tuhan saat ini. Yang pertama saudara, mari kita lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dikatakan di sini bahwasanya Roh Kudus itu bekerja sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya.
Yang dimaksud di sini adalah saudara, kita perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja sebagai penolong, bahwa Tuhan sendirilah dikatakan yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Tuhan yang bekerja di dalam diri orang percaya tersebut sebagai penolong. Luar biasa saudara. Tuhan sebagai penolong. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk kita. Dan yang kedua dikatakan Roh Kudus bekerja sebagai penolong, bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan penghiburan tersebut atas segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendiri saudara. Kita tidak sadar bahwasannya Roh Kudus yang menolong kita untuk melewatkan kita di dalam setiap pergumulan yang terjadi. Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terus bekerja menolong kita untuk melewatkan kita di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, melawat hidup kita, memegang tangan kanan kita yang menolong dan menopang kita. Luar biasa. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja saudara? Dikatakan yang pertama, Roh Kudus bekerja sebagai penolong bagi orang yang percaya. Dan yang kedua saudara, mari kita perhatikan bahwasannya Roh Kudus bekerja kepada orang yang percaya. Yang kedua dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini yang kedua yang saya mau sampaikan adalah Roh Kudus bekerja memberikan sukacita yang luar biasa. Roh Kudus memberikan sukacita. Di dalam kitab Filipi pasal yang 4 ayatnya yang ke-4 saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan Roh Kudus memberikan sukacita. Dikatakan pada dasarnya Tuhan memberikan segala sukacita kepada kita. Ayatnya tadi dikatakan, semoga Bapa sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Saudaraku, kalau dikatakan segala sukacita, berarti semua ada di dalamnya saudara. Sukacita yang tidak terbeli, sukacita yang tidak bisa tergantikan saudara. Yang namanya sukacita itu tidak bisa dibuat-buat saudara. Sukacita itu bawaan dari dalam hati kita saudara, terpancar lewat kehidupan kita. Segala sukacita diberikan kepada orang percaya. Haleluya. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita latih diri kita untuk bersukacita. Kita latih diri kita untuk tersenyum ketika ada mungkin orang yang menyakiti hati kita. Kita melatih diri kita tersenyum saudara. Ini pembelajaran yang kita ambil dari bagian firman Tuhan ini. Luar biasa saudaraku. Roh Kudus bekerja memberikan sukacita. Segala sukacita selalu dan selalu Dia berikan kepada kita saudara. Dari bagian yang kedua ini, pembelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, mari kita melatih diri kita untuk tersenyum
menghadapi saudara. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dari poin yang kedua ini, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Dikatakan saudara, mari latih diri kita untuk bersorak-sorai, untuk melompat dengan girang ketika kita sedang menghadapi suasana yang buruk. Ketika menghadapi suasana mungkin yang tidak sesuai dengan kehidupan yang kita inginkan. Saudaraku, mari latih diri kita untuk bersorak-sorai mengatakan, haleluya Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat semua kemurahan Tuhan. Yang walaupun saudara, mungkin di depan kita ada hal yang buruk dalam tanda kutip, atau hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah inginkan. Saudaraku, melatih diri terus. Tentunya ketika kita melatih itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita itu kepada kita. Kita melatih diri kita saudara untuk tersenyum. Kita melatih diri kita untuk bersorak-sorai. Kita bergirang untuk menghadapi apapun permasalahan yang di depan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dikatakan, mari kita melatih diri kita untuk tenang. Membuat wajah kita saudara riang. Tenanglah jiwaku, tetapi wajahnya riang. Tenanglah hatiku, tapi wajahnya riang. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar kita tenang dan belajar membuat wajah kita tetap riang dan gembira walaupun kita sedang menghadapi orang-orang yang berputus asa. Saudaraku, kadang kita sadar atau tidak sadar, ternyata kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat diri kita ini, hidup kita ini. Ketika orang memandang kita, orang akan berkata, wah anak Tuhan ini luar biasa. Oh, kesaksian hidup anak Tuhan ini luar biasa. Yang ada hanya senyum di wajahnya, yang ada hanya sukacita di wajahnya. Kita tidak sadar saudara, mungkin kita sedang menghadapi orang yang berputus asa. Tetapi ketika dia melihat wajah kita, tetapi ketika dia melihat kesaksian hidup kita saudara, sungguh dia diberkati. Kita tidak sadar saudara. Kita tenang, kita bicara dengan lembut, kita terus menunjukkan sukacita. Ternyata saudara, dia diberkati di sana. Dan dia katakan, Tuhan terima kasih. Ternyata bukan aku sendiri yang mengalami hal seperti ini. Saudara, kita telah lolos untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu karena apa saudara? Karena Roh Kudus bekerja memberikan sukacita bagi anak-anak Tuhan. Saya dengan saudara, kita semua sama. Kita adalah surat-surat Kristus yang belajar terus-menerus untuk menyaksikan kehidupan Kristus. Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada kita, itu membuat kita saudara terus menunjukkan wajah yang riang, menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, apa kata bagian firman Tuhan yang harus kita perhatikan? Yang ketiga, Roh Kudus bekerja. Dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan Roh Kudus bekerja memberi pengharapan kepada orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memiliki peranan yang penting sebagai sumber pengharapan bagi umat manusia. Dia memberikan pengharapan dengan kasih-Nya, saudara. Dia merupakan sumber pengharapan. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berputus asa, maka Roh Kudus tampil bekerja untuk memberikan kita sebuah pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berputus asa, Roh Kudus memberikan pengharapan kepada kita. Roh Kudus bekerja memberikan pengharapan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita berlama-lama dalam berputus asa. Tetapi Dia memberikan pengharapan. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati setiap kemurahan-kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lewat pengharapannya selalu ada buat kita semua, saudara. Untuk semua orang. Semua orang yang mengasihi Tuhan. Semua orang yang mau menerima Tuhan dengan tulus. Dia menyediakan sumber pengharapan kepada kita. Yang ketiga ini dikatakan, Roh Kudus bekerja sebagai sumber pengharapan yang selalu memberikan pengharapan bagi kita. Yang keempat, saudara, kita perhatikan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Yang keempat dikatakan, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, dunia tidak dapat menerima Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat dikatakan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus sebagai sahabat kita. Roh Kudus sebagai sahabat semua orang. Roh Kudus sebagai sahabat orang-orang yang mengasihinya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dengan saudara. Dikatakan di sini, saudara, Roh Kudus sebagai sahabat orang yang percaya kepadanya, bahwa Bapa mencurahkan kasih-Nya semua kepada umat manusia. Kepada semua umat manusia Dia memberikan kasih-Nya. Maka hendaklah setiap umat manusia tersebut menunjukkan kembali kasih-Nya kepada Bapa, saudara. Dengan apa? Dengan cara mengenal Bapa, mengasihi dengan lebih sungguh lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kita hidup di dalam dunia ini untuk kita, selain dipercayakan banyak pekerjaan, banyak talenta, tapi untuk lagi lebih dalam mencintai Tuhan Yesus. Setiap saat di dalam hidup kita, belajar semakin mengenal Tuhan, belajar semakin mencintai Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, saudara, dikatakan, betapa bahagianya jikalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang mengasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan yang keempat ini, Roh Kudus sebagai sahabat kita.
Tidak ada, saudara, orang yang lebih mengerti kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terkadang kita merasa mungkin ada orang yang dekat dengan kita, tetapi terkadang kita merasa kecewa di balik itu. Tetapi ketika saudara kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka tidak ada kekecewaan di dalamnya. Dia adalah sahabat sejati, saudara. Dia adalah sahabat yang sangat baik. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai sahabat kita ketika kita saat ini berada di dunia. Ketika kita mengalami pergumulan, kita berbicara, ya Roh Kudus, tolong hambamu. Ketika kita mungkin menghadapi jalan buntu, ya Roh Kudus, sertai hambamu. Saudaraku, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus sebagai sahabat. Bagi saya, bagi kita semua, saudara. Kita belajar terus-menerus bagaimana untuk menjadi sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengenalnya lebih dalam lagi, bersekutu lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktu yang indah yang Tuhan berikan. Berikanlah itu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa yang kita berikan untuk Tuhan, melainkan waktu yang berharga, waktu yang indah menurut kita. Itulah yang kita berikan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sahabat yang sejati, saudara, dikatakan sahabat yang sangat mengerti tentang siapa kita, siapa diri kita. Roh Kudus sangat tahu, saudara. Roh Kudus sebagai sahabat kita, dia tahu. Ketika kita mengalami sakit, penyakit, saudara, Roh Kudus tahu. Ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan, dia tampil sebagai sahabat kita yang membela kita, mengeluarkan kita dari setiap pergumulan, permasalahan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sahabat kita sebagai penjamin kita bahwasannya dia ada di dalam kita, yang membela kita, yang menopang kita, menguatkan kita, menjadi penerang di dalam setiap langkah hidup kita. Begitu indah kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kita belajar bersama-sama. Roh Kudus bekerja sebagai sahabat sejati kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kelima di dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita perhatikan Roh Kudus itu bekerja sebagai apa. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku kepadamu, dan akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, yang kelima, Roh Kudus bekerja sebagai penghibur. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan, memberitahukan segala sesuatu dalam segala hal.
Kudus bekerja selalu memberikan penghiburan. Ketika kita diajar, saudara, ternyata itu bentuknya adalah merupakan penghiburan. Ketika kita diajar oleh Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan. Anakku, itu kebenaran firman Tuhan datang untuk menghibur engkau. Anakku, itu kebenaran firman Tuhan datang menegur, tetapi muatannya menjadi penghiburan, dan hati kita bersuka cita menerimanya. Kita diajar, saudara, tetapi hati kita berlimpah dengan syukur, bersuka cita karena kita dihibur oleh Roh Kudus. Tidak semua, saudara, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita untuk menyusahkan kita. Tetapi saudara, pergumulan yang kita alami itu juga dapat menghibur diri kita. Bagaimana caranya kita menerima itu, saudara, sebagai penghiburan? Dengan satu syarat tadi. Biarkan Roh Kudus bekerja, memberikan penghiburan itu kepada kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang ketinggalan, saudara. Semua Tuhan ajarkan kepada kita. Yang penting apa, saudara? Yang penting kita setia duduk di bawah kaki salib Tuhan. Kita Mazmur berkata, ya Tuhan, seperti binatang yang dungu aku duduk di bawah kakimu. Saudara, kita menunggu, kita menanti. Apalagi yang mau Tuhan berikan kepada kita? Pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Firman-firmannya kepada kita. Terima, saudara. Terima itu sukacita yang luar biasa. Terima itu penghiburan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya saudara diajar, tetapi dikatakan di sini juga Roh Kudus sebagai penghibur yang mengingatkan saudara. Dikatakan yang akan mengingatkan kamu. Luar biasa. Diingatkan pun, saudara, itu merupakan bentuk penghiburan kepada kita. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita bahwasannya, ingat anakku, masih ada penghiburan kusediakan kepadamu, memberikan hatimu bersuka cita. Ketika kita mau berjalan ke tempat yang kita mau, Tuhan katakan, jangan anakku, kita diingatkan. Ketika kita diingatkan, saudara, kita tidak boleh menyanggah. Kita tidak lagi menjawab, kenapa Tuhan? Tetapi ketika Tuhan mengatakan, anakku, jangan jalan dari situ, kita diingatkan. Tetapi kita akan katakan, siap Tuhan, baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Itu tadi, karena Roh Kudus itu, Dia bekerja di hati kita sebagai penghibur. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan, anakku, jalanmu sudah mulai melenceng. Anakku, sepertinya engkau mulai jauh daripadaku. Jangan pernah marah, saudara, ketika firman Tuhan datang mengingatkan kita. Karena apa? Tepiskan amarah, biarkan Roh Kudus berleluasa menghibur kita. Sehingga ketika kita diingatkan, Roh Kudus tampil mengambil alih, memberikan penghiburan dan berkata, anakku, ketika firman datang kepadamu untuk mengingatkan engkau, terimalah. Dan kita bisa menerimanya, saudara. Dan hati kita bersuka cita. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja sebagai penghibur kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
melalui hari pencurahan Roh Kudus saat ini, kita belajar dari bagian firman Tuhan. 5 hal yang kita pelajari, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap diri orang yang percaya kepadanya. Yang pertama tadi saudara dikatakan, Roh Kudus bekerja sebagai penolong. Yang kedua dikatakan saudara, Roh Kudus bekerja untuk memberikan sukacita kepada anak-anak Tuhan. Yang ketiga saudara dikatakan, Roh Kudus bekerja memberikan pengharapan kepada anak-anak Tuhan. Yang keempat dikatakan saudara, Roh Kudus bekerja sebagai sahabat sejati kepada anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan saudara, Roh Kudus bekerja sebagai penghibur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam momen pencurahan Roh Kudus saat ini, mari kita belajar bersama-sama bahwasannya saudara, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai penolong kita yang memberikan sukacita, sebagai sumber pengharapan kita, sebagai sahabat kita, sebagai penghibur kita, dan kita tidak pernah sendiri saudara. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini saudara, mari kita biarkan Roh Kudus berleluasa bekerja di dalam kehidupan kita. Kita biarkan Roh Kudus bekerja berleluasa untuk menopang, menolong, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, menjadi sahabat kita. Roh Kudus menjadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengalami merasa sendiri, merasa putus asa dengan berbagai banyak hal. Putus asa mungkin dengan sakit penyakit yang ada. Putus asa mungkin dengan mencari pekerjaan. Putus asa menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini. Mungkin kita merasa tidak mampu, putus asa untuk bagaimana caranya mengurus dan membesarkan anak-anak kita. Tetapi ingat saudara, permasalahan yang terjadi terhadap diri kita itu kecil. Lebih besar kuasa Bapa melalui Roh Kudus untuk menyelesaikan semua permasalahan kita tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana respon kita? Dari kita bagaimana saat ini? Untuk kita dapat melihat dan menanggapi bagaimana besarnya kasih Bapa kepada kita. Bagaimana karya Bapa yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit dan naik ke surga, ternyata Dia tidak membiarkan kita anak-anaknya yang percaya kepadanya sendirian. Tetapi Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus membawa damai sejahtera kepada kita. Roh Kudus membawa sukacita kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita diteguhkan, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya Roh Kudus selalu bekerja di dalam hidup kita. Dia tidak pernah diam, saudara. Dia selalu bekerja memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya nyata dalam hidup kita. Luar biasa. Di momen saat ini pencurahan Roh Kudus yang kita sama-sama saudara,
kita bisa nikmati. Mari kita belajar. Kita lebih diteguhkan lagi. Iman kita lebih percaya lagi untuk semakin bergaul erat lagi dengan Tuhan. Lebih intim lagi bergaul dengan Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, saudara. Mari kita merespon dengan baik. Mari kita memberikan dengan baik kembali kasih kita kepada Tuhan. Belajar, saudara, sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Belajar kita, saudara, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika mungkin ada di antara kita yang belum bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan saat ini, saudara, maka sudah tepatlah waktunya. Jangan menunggu lagi. Libatkan dirimu, saudara, di dalam pelayanan. Libatkan dirimu, saudara, di dalam jam-jam doa. Libatkan dirimu bersekutu dengan Tuhan. Mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, libatkan diri di dalam melayani Tuhan. Semua kita dimampukan Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Tidak ada yang lebih di antara kita. Jangan pernah ada di antara kita yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak memiliki talenta, saya tidak bisa, Tuhan. Jangan. Karena apa? Yang terpenting adalah hati kita terlebih dahulu. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, saudara, kita mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, Roh Kudus bekerja, memperlengkapi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita, saudara, yang menganggap diri kita ini mampu. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi, saudara, di momen pencurahan Roh Kudus ini, mari kita dibangkitkan kembali semangat untuk melayani Tuhan. Kita dibangkitkan kembali roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemana kita bisa pergi, saudara? Tidak ada. Kita hanya bisa pergi, lari kepadanya. Sang pemberi hidup kita, yang selalu menyertai, memberkati kita. Bagian firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati kita, saudara. Roh Kudus bekerja, Dia sebagai penolong. Roh Kudus bekerja, Dia memberikan sukacita. Roh Kudus bekerja, Dia memberikan pengharapan. Roh Kudus bekerja, Dia sebagai sahabat. Roh Kudus bekerja sebagai penghibur kita. Jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, di hari pencurahan Roh Kudus ini, kami kembali diingatkan Bapa, bahwa kami tidak sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan, Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di bumi ini. Tetapi Bapa, Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan Roh Kudus itu pun selalu bekerja di dalam diri kami. Roh Kudus bekerja sebagai penolong. Roh Kudus bekerja untuk memberikan sukacita. Roh Kudus bekerja memberikan pengharapan. Roh Kudus bekerja sebagai sahabat. Roh Kudus bekerja sebagai penghibur kami. Tuhan, terima kasih.
Betapa bersyukurnya kami memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bangga ya Tuhan. Karyamu sempurna, kasih-Mu sempurna, dengan tulus mengasihi kami. Walaupun Bapa, terkadang terdapat dalam hidup kami tidak tulus di dalam mengasihi Engkau. Tuhan, ampunkan kami. Di masa-masa hari pencurahan Roh Kudus ini Bapa, biarlah kami dapat memaknainya dengan lebih sungguh lagi takut akan Engkau, lebih mencintai Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan lebih lagi memberikan diri kami terlibat di dalam pelayanan untuk melayani Tuhan dengan sungguh takut akan Engkau. Bapa, tolong kami Tuhan. Ketika hati kami berkomitmen, Tuhan pegang komitmen kami, untuk kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, mengerjakan komitmen kami di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai sahabat yang tampil terus membela hidup kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami saat ini, ya Tuhan Yesus yang baik, mari angkat lalukan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu ketika permasalahan itu ada, itu hanya kami lewati Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami untuk melewatkan dengan penuh sukacita. Bapa, tolong kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan daripada-Mu itu yang meneguhkan iman kami, itu yang membuat kami kuat dan tidak lagi bimbang dan tidak lagi ragu. Kami semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih di hari pencurahan Roh Kudus ini. Semakin berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya.